Walaupun secara zahir dia berubah, tetapi beliau bisa lihatkan kepada kita sebagaimana banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nabi. Bahkan kadang kalau orang kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Kang Santri Dai Channel. Perjalanan ziarah kita kali ini menuju ke Jawa Tengah. Kita akan berziarah ke Kota Rembang, ke Kudus, dan juga ke Demak. Bagaimana perjalanannya? Mari kita saksikan. Memasuki waktu sholat subuh, kita tiba di Masjid Jami' Baitur Rahman, Lasem, Kabupaten Rembang. Dan selepas sholat subuh, kita segera berziarah ke makam Syekh Abdurrahman Sambu, yang makamnya terletak di sebelah barat Masjid Jami' Baitur Rahman. Sayyid Abdurrahman Sambu, atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Sambu, adalah merupakan ulama abad 16 yang menjadi cikal bakal lahirnya ratusan ulama dan kiai-kiai hebat di Jawa Tengah, khususnya di daerah Lasem, Rembang, dan sekitarnya. Beliau merupakan ulama legendaris di Jawa Tengah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwasannya beliau berasal dari Kerajaan Pajang, yang kemudian berhijrah ke daerah Lasem dan diberi sebidang tanah yang kemudian kini menjadi Masjid Jami' Baitur Rahman Lasem. Di sebelah utara Masjid Agung Lasem juga dimakamkan beberapa ulama. Di antaranya ulama terkenal asal Lasem, Kiai Haji Ma'sum Ahmad. Berjarak kurang lebih 500 meter dari Masjid Agung Baitur Rahman Lasem, terdapat makam Syekh Masduki yang terletak di Pondok Pesantren Al-Islah. Beliau merupakan guru dari beberapa ulama besar di tanah Jawa, di antaranya Kiai Haji Mahrus Ali Nirboyo, Kiai Haji Abdullah Fatih Langitan, dan juga Kiai Miftahul Akhyar Surabaya. Dan di antara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syekh Dimyati Termas, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, dan juga Syekh Umar Hamdan Al-Maghribi. Semasa hidupnya, Syekh Masduki juga memiliki karya tulis, di antaranya Ghayatul Maram fil Ahadisil Ahkam dan Sofinatus Sani li Nadmi Jam'ul Jawami'. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita ke Kabupaten Kudus menuju ke Sunan Muria. Dan sebelum melanjutkan ziarah kita break sejenak untuk menikmati sarapan pagi kita. Makam Sunan Muria terletak di lereng Gunung Muria di Desa Colo, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Kurang lebih berjarak 20 km dari kota Kudus. Untuk sampai ke makam beliau, dari tempat parkir ada dua alternatif. Bisa dengan berjalan kaki dengan menaiki tangga, juga dengan naik ojek. Makam beliau berada di ketinggian kurang lebih 600 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, teman-teman lebih memilih untuk memakai jasa ojek.
untuk sampai ke makom Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu dari 9 wali yang berdakwah di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Beliau bernama Raden Umar Said, yang merupakan putra daripada Raden Mas Said Sunan Kalijaga. Makam beliau setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan ziarah kita berikutnya, kita sempatkan untuk mampir di masjid yang pertama kali didirikan oleh Sunan Muria untuk sekedar bertabarruk. Baik teman-teman semua, kita telah sampai di kota Kudus untuk berziarah ke makam Sunan Kudus. Memasuki gerbang makam Sunan Kudus, kita menyempatkan untuk berziarah ke makam Kiai Haji Raden Mas Asnawi yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama Kudus, dan juga kepada Pangeran Pancawati yang merupakan salah satu dari saudara Raden Fatah. Adapun Sunan Kudus sendiri bernama Syekh Ja'far Shadiq, salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau adalah putra dari Sayyid Osman Haji atau Sunan Ngudung, Imam Masjid Agung Demak di masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sebagian sejarah menceritakan bahwasanya beliau adalah salah satu dari senopati kerajaan Demak sebelum akhirnya berhijrah ke daerah Kudus untuk berdakwah. Dan di antara bentuk dakwah beliau semasa hidupnya, beliau pernah meminta kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan kurban sapi dan mengganti dengan hewan kerbau untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menuju ke kota Demak. Namun sebelumnya kita beristirahat sejenak untuk menyantap makan siang. Dan teman-teman semua, kita tiba di makam Sunan Kalijaga di kota Demak. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di daerah Demak dan sekitarnya. Beliau hidup diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Hingga demikian, beliau mengalami masa-masa akhir dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kesultanan Pajang, serta awal kelahiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Beliau juga merupakan salah satu dari murid Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang yang mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Karena awal dakwah beliau berbasis di Desa Kalijaga, maka beliau dijuluki Sunan Kalijaga. Dan kita sampai di Masjid Agung Demak yang berjarak kurang lebih 3 km dari makam Sunan Kalijaga. Tepat di sebelah barat Masjid Agung Demak terdapat makam Raden Fatah dan juga makam Sunan Ngudung dan beberapa makam lainnya. Raden Fatah adalah pendiri Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, yang berjulukan Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel
Dan pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Demak sangat membantu dakwah Wali Songo dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Dan dari keturunan Raden Fatah lah yang menjadi cikal bakal bermunculannya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu perjalanan ziarah kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan ziarah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga komennya.